Buat kamu yang penasaran cerita di balik hal-hal yang sering kamu temui, pernah kamu lihat, ataupun hal itu masih menjadi value atau nilai yang kamu pegang sampai sekarang. Cocok banget nih, tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di TTS, segmen tentang stereotype. Gak usah protes soal nama segmen ya, emang rada-rada maksa. TTS, T yang pertama adalah segmen. Huruf terakhir dari kata segmen dalam bahasa Inggris itu huruf T. T yang kedua adalah tentang, dan S-nya adalah stereotype. Jadi udah pada tahu segmen ini, video ini adalah ngomongin fokus tentang yang namanya stereotype. Kalau secara harfiahnya, kalau boleh aku kasih tahu, adalah sebuah prasangka, sebuah hal yang muncul ketika seseorang ketemu dengan suatu kelompok, ketemu dengan teman-temannya yang mungkin itu adalah sebuah prasangka yang benar, yang positif. Ya itu gak apa-apa ya, tapi jangan sampai stereotip yang kamu terima adalah stereotip yang negatif, stereotip yang buruk, dan itu kamu masih percayai gitu sampai sekarang. Lewat video atau konten-konten yang akan aku bahas nantinya akan mengupas tuntas cerita di baliknya, apakah kira-kira stereotip tersebut valid atau tidak valid, atau justru iya sebenarnya valid sih tapi nggak valid banget gitu. Nah, nanti aku bakal ngobrol bersama temenku tentunya di video-video selanjutnya ngomongin soal stereotip yang sering kita lihat atau yang sering kita temui ya teman-teman. Seperti contohnya orang yang broken home, yang orang tuanya bercerai, itu biasanya banyak diasumsikan tidak punya masa depan, alias masa depannya suram gitu ya. Terus misalnya sesimpel stereotip orang-orang yang berbadan gemuk, berbadan besar, biasanya orang yang malas, orang yang rakus, orang yang malas berolahraga gitu ya, malas bergerak. Atau sesimpel kayak aku nih, biasanya pas kuliah karena backgroundku komunikasi, biasanya orang komunikasi itu diasumsikan, distereotipkan sebagai orang yang jago ngomong, terus juga pasti anaknya ekstrovert banget gitu, mudah bergaul. Padahal ya banyak juga sih teman-temanku yang orangnya introvert, terus juga belum terbiasa ngomong, belum pede gitu ya ngomong di depan umum. Tidak sedikit juga orang-orang yang seperti itu ya, sama seperti jurusan-jurusan biasanya lah. Dan sedikit info aja, emang kalau ngomongin soal terbiasa ngomong atau tampil di depan banyak orang gitu, itu bukan perkara ekstrovert atau introvert, tapi itu perkara jam terbang aja teman-teman. Jadi tidak ada lagi asumsi kamu tentang orang yang jago ngomong itu pasti ekstrovert. Enggak juga. Itu tuh bisa dilatih kayak kita mengendarai sebuah sepeda motor atau mobil. Enggak orang ekstrovert doang kan yang bisa bawa mobil, tapi semua orang bisa. Nah, sama seperti tampil di depan umum. Itu cuman perkara jam terbang aja. Kalau sudah terbiasa pasti bisa. Oke, itu kalau ngomongin soal komunikasi gitu ya. Dan pasti ada banyak sekali hal-hal lain yang belum aku ceritakan lewat video pembukaan ini. Pokoknya tungguin aja setiap minggunya. Harapannya semoga aku bisa konsisten, karena ini salah satu challengeku juga agar bisa konsisten dalam membuat sesuatu. Apalagi di tahun 2023 nanti ada banyak hal-hal baru yang pengen aku buat gitu, dan salah satunya bisa dimulai lewat konten video ini adalah TTS, segmen tentang stereotip. Kenapa saya lupa sendiri? Tapi gak apa. Oh iya, sekedar informasi aja, TTS ini adalah bagian dari Bercanda Podcast. Jadi kalau kamu belum dengerin Bercanda, berbagi cerita kehidupan dan asmara, silakan bisa mampir-mampir dulu, klik-klik dulu di aplikasi Spotify, di search aja namanya Bercanda Podcast. Dan juga tentu kita didukung teman-teman yang bisa melihat dan menonton kan sama aja ya, yang bisa menonton dan mendengarkan konten ini juga berkat dukungan dari Oma Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Yes, kira-kira segitu dulu video opening perkenalan kita. Wah, aku gak sabar banget sih pengen bisa dengerin cerita orang-orang yang selama ini aku anggap sebelah mata, atau mungkin orang-orang menganggap itu tidak semestinya seperti itu gitu ya. Karena kalau ngomongin stereotype itu bisa terbentuk dari banyak banget hal, seperti diri kita sendiri juga bisa. Terus juga biasanya dari lingkungan keluarga, karena mungkin adalah lingkungan pertama kita belajar, terus sekolah, kuliah, teman sejawat, dan juga bisa karena framing sebuah media. Wah, menarik kan? Jadi tungguin aja video-video selanjutnya, dan sampai jumpa.